Hai teman-teman, mahasiswa Universitas Terbuka dan pemirsa di YouTube. Sebelum saya melaksanakan tugas 3, public speaking, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Suraya Alatas. Saya kuliah di Universitas Terbuka semester 1, Prodi Ilmu Komunikasi. Nomor induk mahasiswa saya 0575848821. Saya masih bekerja di universitas swasta. Tapi sebelumnya saya pernah kerja di BUMN, tapi saya sudah pensiun. Mungkin karena saya bekerja di bidang pendidikan sehingga saya membuat saya belajar lagi kuliah di S1 Ilmu Komunikasi. Sebelumnya saya cuma D3, tapi sekarang saya ingin lebih meningkat lagi. Walaupun saya berumur hampir 60 tahun, sudah 3 generasi loh sebetulnya. Tapi saya tetap bersemangat. Semoga Allah merestui. Dan teman-teman jangan malu ya punya teman yang sudah nenek-nenek. Tapi saya akan coba nih tugas 3 public speaking yang dari ibu dosen yang telah limpahkan ke kita. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, selamat pagi kepada semua yang hadir, Bapak dan Ibu, rekan-rekan dan seluruh warga yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta. Pergi ke pasar membeli lada, singgah sebentar ke rumah tetangga. Jika masalah datang melanda, kita hadapi dengan kepala dingin dan jiwa bijaksana. Ini karena saya topiknya nih tentang kekerasan dan main hakim sendiri. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah peristiwa yang penting yang mengandung pesan mendalam bagi kita semua. Pada tanggal 30 Oktober 2025 di kawasan Jalan Jojoran Gang 5, Kecamatan Gudeng, Kota Surabaya, terjadi sebuah insiden yang berujung pada tindakan main hakim sendiri setelah terjadinya dugaan pencurian motor. Menurut laporan, seorang pria yang diduga mencoba mencuri motor milik seorang warga bernama Dian Mike tertangkap oleh warga ketika hendak melarikan diri. Keresahan dan ketakutan warga yang sudah lama dirundung oleh maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor di lingkungan tersebut memicu reaksi keras, sehingga pelaku diikat pada tiang listrik, kemudian disiram cairan diduga bahan bakar dan dibakar hidup-hidup oleh massa. Pelaku yang berinisial RK dan mengaku warga Rungkut tersebut dilarikan ke rumah sakit Bayangkara dan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan luka bakar serius. Ketika aparat kepolisian tiba, situasi makin tegang hingga pelaku akhirnya sudah terbakar berat, sudah dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini mengingatkan kita pada beberapa hal yang fundamental. Pertama, keresahan masyarakat dan meningkatnya kejahatan di lingkungan sekitar kita. Perasaan tidak aman yang berlarut-larut harus segera menjadi perhatian kita bersama. Kedua, perlunya
Peran aparat keamanan menjaga ketertiban dan melakukan penegakan hukum secara cepat, adil, dan transparan. Ketiga, bahaya serius dari tindakan main hakim sendiri yang justru melanggar hukum dan hak asasi manusia. Tindakan seperti itu tidak dapat dibenarkan dan menimbulkan dampak negatif pada tatanan sosial kita. Keempat, pentingnya sinergi masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah menciptakan sistem keamanan yang efektif serta memudahkan pelaporan dan penanganan kejahatan. Sebagai langkah konkret, saya mengajak kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan, kerjasama, dan di lingkungan masing-masing. Masyarakat dapat memperkuat sistem kamling, memanfaatkan teknologi pengawasan seperti CCTV, serta menjalin komunikasi erat dengan aparat kepolisian. Aparat keamanan harus hadir lebih cepat di lapangan melalui patroli rutin dan edukasi agar warga tidak mengambil tindakan sendiri, melainkan mempercayakan penanganan hukum kepada yang berwenang. Pemerintah hendaknya memastikan mekanisme pelaporan dan penindakan kejahatan berjalan cepat dan responsif sebagai rasa aman dan terlayani dengan baik. Para hadirin, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terakhir, mari kita sama-sama menegakkan prinsip keadilan. Melalui proses hukum yang benar, kita harus menolak segala bentuk kekerasan yang melanggar hukum dan menjaga semangat kedamaian dan keadaban. Kita tahu bahwa koruptor yang udah mencuri bertriliun-triliun hanya dihukum tidak keras hukumannya, tapi orang yang mencuri motor sampai kehilangan nyawa dibakar hidup-hidup. Kenapa hukum yang koruptor tidak berat? Itulah pemerintah harus lebih berubah untuk menangani hukum seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat bersinergi membangun lingkungan yang aman dan harmonis. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Lingkungan aman tercipta karena kebersamaan, bukan tindakan massa yang menghakimi sendiri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.